Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelasnya coba angkat tangan siapa? Nah, silakan dipimpin berdoa dulu. Mas. Untuk mengawali kita pada pagi hari ini, doa menurut keamanan dan keinginan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini, itu yang hadap ke belakang ya ada di sini. Ya, yang kelihatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah nanti kalian bisa memahami teks berita, kemudian mengungkapkan teks berita tersebut dengan menggunakan unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang terakhir banyak. Nah, sekarang coba perhatikan tayangan dulu. Satu unit mobil nyaris dibakar warga setelah menabrak sepeda motor hingga mengakibatkan tewasnya seorang bocah. Bukan memberi pertolongan, sang sopir justru meninggalkan korban menuju Mapolsek untuk mendapatkan perlindungan dari amukan warga. Dalam rekaman video amatir ini, tampak satu unit mobil Fortuner rusak parah setelah diamuk warga hingga nyaris dibakar. Peristiwa ini terjadi pada Jumat sore 25 Maret kemarin, yang bermula saat mobil Fortuner hitam ini melaju dengan kecepatan tinggi di kawasan Jalan Lintas Timur, kilometer 18, Desa Mataram Baru, Lampung Timur. Mobil pun menabrak satu sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan dan seorang bocah. Jauhnya seberapa ini dari kebijakan simpang kelapa sek kilo setengah dulu. Pengendara mobil pun bahkan menabrak korban hingga terseret sejauh 2 km dan tewas di lokasi. Warga yang berhasil memberhentikan mobil pelaku ini langsung mengevakuasi korban, sementara pelaku yang sempat berhenti kembali mengendarai mobilnya karena merasa panik dan takut. Pada saat kendaraan Fortuner tersebut menabrak bagian belakang dari sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sempat jatuh dan pengemudi sudah diamankan dan diselamatkan oleh warga setempat. Namun pengendara kendaraan Fortuner tersebut malah menancap gas dan menambah laju kendaraannya sehingga anaknya pengendara kendaraan motor tersebut masih tersangkut di motor tersebut sehingga motor terseret sejauh kurang lebih 2 km. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan sebuah tayangan berita. Kira-kira beritanya tadi tentang apa? Kecelakaan. Siapa yang ada di dalam diberitakan di dalam berita tersebut?
korban pengendara motor. Siapa namanya? Siapa saja yang ada dalam berita tersebut tadi? Korban pengendara motor. Korban pengendara motor. Korban pengendara motornya siapa? Satu wanita dan satu anak kecil. Satu wanita dan satu anak kecil. Kemudian siapa lagi? Dan pelaku penabrakan. Pelaku penabrakan. Terus kemudian salah satu tadi ada siapa? Atau lintas siapa? Polisi dan ada warga yang mengamuk atau menolong? Mengamuk. Yang diamuk siapa? Pelaku. Nah tadi kenapa kok mengapa kok bisa diamuk tadi? Karena tidak bertanggung jawab. Setelah menabrak, dia justru tidak berhenti, malah melarikan diri. Itu kapan kejadiannya? 25 Maret. Atau siang hari atau malam hari? Siang hari. Di mana? Di jalan raya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya tadi gimana menurut Pak Polisi tadi? Jadi ada pengendara apa? Pengendara motor, kemudian ditabrak oleh mobil Fortuner. Kemudian setelah menabrak, dia tidak berhenti, justru menancapkan gas. Ada yang terseret atau tidak tadi? Siapa yang terseret? Kemudian kondisinya gimana korbannya? Nah, secara tidak langsung kalian tadi sudah mengungkapkan unsur 5W1H. Jadi apa, siapa, mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana itu merupakan sebuah unsur dari berita. Nah, hari ini sebelum memulai materi, saya ingin ada sedikit relaksasi pada kalian. Tolong diikuti instruksi yang ada di depan, duduk tegak, diam, dan rilekskan seluruh tubuh. Tolong semuanya saling berhadapan duduknya, kemudian bahunya agak dirilekskan, jangan tegang-tegang. Nah, nanti setelah ini ikuti instruksi dari kata-kata saya. Kalau saya bilang memejamkan mata, ya memejamkan mata. Intinya sesuai dengan apa yang saya instruksikan. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3 nanti ambil nafas yang dalam, kemudian tahan, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan melalui mulut ya. Oke, 1, 2, 3. Ambil nafas yang dalam, kemudian tahan. Setelah itu hembuskan. Rileks saja. Ambil nafas sekuat-kuatnya yang paling dalam, kemudian tahan sebentar, kemudian dilepaskan. Mulai dari sekarang coba pejamkan mata kalian. Nah, ikuti apa yang saya katakan. Ambil nafas, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Ambil nafas lagi, keluarkan perlahan-lahan. Lakukan berulang kali. Letakkan semua yang ada di tangan kalian, rilekskan jari-jari kalian. Coba rasakan udara yang masuk melalui hidung, kemudian kalian hirup, kemudian kalian keluarkan melalui mulut. Coba rasakan udara yang keluar tersebut. Oke, sekarang bayangkan kalian berada di sebuah taman yang indah yang ada sungainya berwarna hijau,
Rasakan kesejukannya yang ada di sana. Lepaskan semua beban yang ada di dalam pikiran kalian. Oke, baik anak-anak, dalam hitungan ketiga silakan kalian membuka mata kalian lagi. 1, 2, 3. Oke, kalian tadi sudah membayangkan apa yang saya instruksikan? Ya. Yang kalian rasakan bagaimana? Tenang, relax, santai. Oke. Nah, hari ini kita akan langsung masuk ke dalam materi. Seperti yang sudah saya instruksikan kemarin, jadi anak-anak sekarang kita kan sudah masuk ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan instruksi kemarin. Jadi kelompok pertama, bagi kelompok apa kemarin? Visual, kemudian audio, kemudian kinestetik. Ingatkan warnanya ya. Jadi yang visual warnanya apa? Biru. Kemudian yang audio hijau, yang kinestetik merah. Nah, kegiatan yang akan kalian lakukan nanti yang pertama adalah silakan bagi yang berwarna hijau, yaitu nanti menyimak rekaman berita. Nanti saya akan meminjamkan ini apa namanya? Speaker. Jadi nanti speaker ini tugas kalian adalah menyimak rekaman berita. Kemudian yang berwarna biru nanti saya akan meminjamkan laptop saya kepada kalian. Nanti kalian akan melihat tayangan berita. Nah, yang berwarna merah, siapa yang berwarna merah? Coba angkat tangan. Nanti silahkan ke perpustakaan mengambil koran atau majalah, kemudian dibawa kembali ke kelas dan silahkan membaca berita tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti tugas kalian adalah mengungkapkan ini 5W1 hanya. Bisa ditulis atau difoto, terserah. Nanti dalam hitungan untuk yang diperpustakakan agak lama. Nanti saya beri waktu sekitar 3 menit untuk ke perpustakaan mengambil koran atau berita apapun atau majalah, terserah. Kemudian kembali ke sini dan sesuai dengan instruksi tadi silahkan membaca berita. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami silahkan kalian bekerja. Terima kasih. Serangan Rusia wilayah barat Ukraina merupakan Selain itu dilaporkan sejumlah orang terluka akibat serangan ini. Menurut penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina, Vadim Demchenko, Rusia mulai menargetkan lokasi penyimpanan minyak dan pangan Ukraina sehingga 5 Oktober kemarin, pemerintah pusat melalui Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah menetapkan Kota Blitar menjadi satu-satunya daerah di Jawa Bali yang menerapkan PPKM level 1. Baik anak-anak, waktu sudah habis, pekerjaannya silahkan diletakkan dulu. Sekarang semuanya lihat ke depan sini. Nah, tadi kalian secara berkelompok sesuai dengan apa yang kalian sukai. Tadi ada yang mendengar, ada yang melihat, ada juga yang berlari-lari ke perpustakaan, kemudian kembali lagi ke sini dan berdiskusi. Kemudian sekarang hasil diskusinya silahkan nanti dipresentasikan per kelompok. Nah, sebelum kita presentasikan, jadi nanti saya minta kepada kalian secara berkelompok silahkan berunding ya, berunding dengan baik. Yang dirundingkan apa? Yang dirundingkan adalah yang pertama kalian nanti menentukan moderator. Moderator itu apa ya? Moderator itu adalah yang memimpin jalannya diskusi. Jadi setiap kelompok harus punya moderator. Kemudian yang kedua adalah presenter. Presenter itu apa? Presenter itu ya yang mempresentasikan. Kemudian yang ketiga adalah notulen. Kalau notulen
bagian yang menulis isi dari diskusi kita hari ini. Bisa dipahami? Oke, dalam 1 menit silakan kalian berunding, kemudian menentukan moderator, presenter, dan notulen. Mulai dari sekarang, silakan didiskusikan sendiri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibadah dari kelompok Hijau memimpin diskusi pada hari ini. Oke, baik anak-anak, kalian tadi sudah presentasinya sudah sangat bagus sekali. Silakan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kalian tadi sudah memaparkan terkait dengan teks berita. Jadi unsur berita itu ada apa saja, anak-anak? Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Ya, apa yang terjadi, kemudian siapa yang ada pada kejadian tersebut, kemudian mengapa kejadian itu bisa terjadi, kemudian kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, dan yang terakhir bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Nah, seperti itu. Nah, pada bagian akhir ini saya sangat mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kalian tadi juga presentasinya sudah sangat bagus karena kita akan berefleksi anak-anak. Jadi saya minta untuk refleksinya dari kelompok sini, kira-kira apa? Jadi lebih paham apa itu berita. Kemudian kelompok selanjutnya, Setelah saya mengikuti pelajaran hari ini, saya menjadi paham apa itu teks berita. apa itu teks berita? Teks berita tadi apa? Teks yang di dalamnya berisi tentang informasi, betul. Kemudian Setelah saya mengikuti pelajaran hari ini, saya menjadi paham apa itu unsur 5B 1H. apa itu unsur 5B 1H yang ada pada berita. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi ketua kelasnya sudah memimpin doa, kemudian sekarang wakilnya siapa? Dio dipimpin berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan budaya masing-masing. Doa selesai. Salam. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rekaman dari pembelajaran berdiferensiasi dan bermuatan KSE yang sudah saya laksanakan. Nah, dari hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan tersebut, saya melihat bahwa minat belajar siswa itu meningkat. Kemudian proses belajar mengajar juga terasa lebih menyenangkan karena anak-anak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuannya. Di samping itu juga dengan KSE konsentrasi anak juga lebih meningkat lagi. Nah, dalam pembelajaran tersebut ada beberapa catatan, diantaranya yaitu pemanfaatan teknologi mulai dari proyektor dan sound system itu sangat mendukung. Nah, hal tersebut tentunya harus ada di setiap kelas apabila pembelajaran tersebut ingin diterapkan di semua kelas. Nah, akan tetapi di sekolah atau di kelas-kelas tertentu itu tidak memiliki proyektor. Nah, jadi ini mungkin menjadi sebuah catatan tersendiri dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang bermuatan teknologi tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.